Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan? Ya, akankah Demokrat akan kembali ke Anies Baswedan atau masuk ke koalisi perubahan? Secara kalkulasi politik, ya, sangat memungkinkan itu terjadi akan kembali ke koalisi perubahan, begitu ya, yaitu kepada Anies Baswedan. Tapi itu minim, begitu ya. Semakin hari Partai Demokrat semakin pucat begitu ya. Mengapa saya katakan seperti itu begitu? Mau berlabuh kemana coba? Ya, mau ke PDIP yang jelas Pak SBY dengan Ibu Megawati tidak sejalan ya. Ingin berlabuh kepada Pak Prabowo, ya bisa aja begitu kan, tapi bukan cawapres begitu. Artinya apa? Artinya ya sama aja begitu kan, ya seperti yang lain begitu. Dalam artian ya hanya menjadi partai pendukung saja begitu atau partai pengusung di situ begitu ya. Masalah soal menteri begitu, ketika dia kembali kepada Anies Baswedan, ya berkoalisi, ya dan bahkan, ya saya kira kalau Anies Baswedan menang, maka kemungkinan terjadi adalah bahwa AHY akan menjadi menteri dari Anies Baswedan, entah menjadi Menhan atau apa begitu kan. Tapi banyak sekali pro dan kontra begitu kan melihat dari realitas ini begitu ya dari hal-hal ini begitu kan ya. Tetapi saya uraikan satu persatu seperti ini. Secara politik begitu kan, ya kalau ingin berlabuh kepada Anies Baswedan, saya rasa ya walaupun di satu sisi sudah malu begitu kan, ya tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari politik kita begitu. Pertanyaannya sekarang apakah berlabuh ke mana begitu? Saya menyikapi bahwa kemungkinan ya yang pertama adalah Demokrat bisa saja kembali mendukung dan bergabung dalam koalisi Anies Baswedan Caimin begitu ya. Meskipun tentu ini ya sangat memalukan apalagi ya setelah banyak tuduhan-tuduhan dan cacian yang tajam dan kejam ya. Bahkan Anies disebut sebagai musang berbulu domba, Anies pengkhianat ya, dan seterusnya lah. Banyak spekulasi itu begitu. Tapi saya rasa ini demi bangsa dan negara, ya tidak menjadi masalah begitu kan. Ya kalau mau ingin bergabung itu begitu. Mau bergabung kemana coba? Bergabung kemana coba begitu ya. Selain kalau kita hitung-hitungan ya tidak seharusnya menjadi cawapres harus ditentukan si A, si B dan si C begitu untuk membangun bangsa. Tapi yang jelas ketika berkoalisi di situ sudah ada komitmen bukan bagi-bagi siapa yang seharusnya menjadi cawapres. Kan begitu logika kita begitu. Jadi persepsi orang sekarang itu terkait dengan Partai Demokrat mengalami kebingungan yang sangat luar biasa begitu. Ya, walaupun secara tidak langsung Partai Demokrat AHY sendiri mengungkapkan sudah memaafkan Anies Baswedan begitu ya dan semuanya ya saling memaafkan satu sama lain begitu kan. Artinya seolah-olah punya dosa besar. Kan begitu logika kita begitu. Jadi ini menarik begitu kan untuk kita amati bahwa Partai Demokrat itu mengalami ya kebingungan ya pucat begitu kan mau ke arah kemana begitu kan ya jalan satu-satunya kalau menurut saya pribadi ya silahkan masuk kepada Anies Baswedan di koalisi itu begitu kalau Anies Baswedan menang menjadi Menhan punya pengalaman dalam dunia pemerintahan bukan berarti Pak Surya Paloh tidak mau terkait dengan cawapres AHY tidak begitu kan tetapi kematangan dari politik AHY itu masih minim ya harus berbanyak pengalaman dulu AHY kan masih muda. Tapi peluang itu masih ada ya sebenarnya. Apalagi belakangan AHY memberikan selamat dan menyebut sudah memaafkan Anies Baswedan. Lalu pihak Anies pun demikian ya. Bisalah politik ya kadang seperti itu begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra terkait dengan adanya situasi politik hari ini begitu kan. Tapi bagi kami ya sah-sah aja begitu ya. Karena pada hakikatnya ini suasana politik yang sangat luar biasa di 2024 ini begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra itu begitu ya. Terus ya kemungkinan ya AHY juga ya melabuhkan ya dukungan ke koalisi Ganjar ya meskipun belum tentu ya dapat posisi ya cawapres begitu ya. Sebab di situ ada Sandi ya dan juga nampak SBY dan Mega kan belum baikan begitu kan ya. Agak sulit ini terwujud dibandingkan dengan ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama ini dengan Anies Baswedan Caimin begitu. Mengapa? Karena di satu sisi melihat persoalan-persoalan politik hari ini begitu kan ya, melihat flashback ke belakang ya, sejak awal bagaimana Ibu Megawati ya perseteruannya sangat luar biasa dengan Pak SBY begitu.
Jadi jangan heran kalau Partai Demokrat itu adalah kemudian tidak menentukan sikap, maka ya ini akan menjadi dampak kepada konstituen atau kader-kadernya begitu kan. Ya di parlemen nanti begitu. Bisa saja tidak lolos begitu. Jadi 9% itu saya anggap bahwa ini kemungkinan besar, ya besar Partai Demokrat ini begitu. Tapi kalau tidak ikut-ikutan masalah soal ini, netral misalnya, ini yang menjadi dampak luar biasa itu adalah kader-kader mereka begitu. Ya coba bayangkan nanti begitu. Bagaimana nasibnya itu begitu. Tapi persoalan-persoalan ini kan hanya politik saja begitu ya. Tetapi ya sudah jelas bahwa kalau masuk ke Pak Ganjar, jelas itu bukan cawapres mereka begitu. Ya, kalau ingin jadi pendukung ya silahkan, sama aja begitu. Mendukung Anies Baswedan sama aja, mendukung Prabowo sama aja begitu. Tapi lebih dekat ya dengan Anies Baswedan itu bisa begitu kan? Ya bisa menteri bisa didapatkan misalnya menjadi Menhan. Kalau di Pak Prabowo yang jelas masih banyak di situ yang seharusnya didorong begitu kan. Ya menjadi Menpora ya tidak menjadi masalah begitu. Yang penting AHY punya kedudukan, berkiprah dan bisa pengalaman dalam dunia pemerintahan. Kan seperti itu logika kita begitu. Jadi kalau misalnya ikut Pak Ganjar kalah tidak menjadi cawapres, tidak menjadi menteri, apa yang kita buat begitu kan? Ya semakin kacau begitu Partai Demokrat begitu. Semakin kader-kadernya banyak yang meninggalkan itu begitu. Ya, kader-kader mereka begitu. Bayangkan begitu. Ini pertaruhannya adalah pertaruhan mempertahankan konstituen mereka begitu dibandingkan dengan harus ya menjadi sebagai partai pengusung yang kemudian yang seharusnya menjadi cawapres begitu kan ya. Tetapi persoalan-persoalan ini menjadi cawapres itu di satu sisi punya dampak luar biasa begitu ya. Ya jangan heranlah kalau hal-hal ini terjadi begitu. Lalu apakah AHY mau ikut gabung dengan sekedar tawaran hanya jadi penghibur? Ya, hanya ada yang mengatakan hanya Pepo saja begitu kan? Ya bisa saja begitu kan, hibur sana sini, hibur sana sini. Tahu jelas bahwa Partai Demokrat itu 2017 ketika Anies Baswedan menjadi gubernur begitu. Bayangkan begitu. Dia seolah-olah ada yang mendukung Anies Baswedan katanya begitu ya, terus kemudian dia netral, dia mengusung tapi kader-kadernya tidak digerakkan seolah-olah seperti itu begitu. Apakah sama nasibnya di Pilpres 2008? Bisa saja Partai Demokrat ini ya mendukung salah satu calon tapi untuk mendorong begitu ya kader-kadernya dan partai-partainya untuk yang kemudian menggaungkan nama seorang capres-cawapres, di situ agak tidak begitu wah begitu di Partai Demokrat. Bayangkan dengan adanya Anies Baswedan begitu kan, lalu kemudian dideklarasikan oleh Partai Demokrat begitu ya untuk menjadi salah satu dukungan calon begitu kan. Pernah nggak Partai Demokrat membuat acara besar mendatangkan Anies Baswedan begitu kan? Pernah nggak bersama-sama rakyat Indonesia datang di situ begitu ya, lalu kemudian mengundang Anies Baswedan? Tidak pernah hal itu. Belakangan ini hanya ada sebuah baliho besar begitu kan. Belakangan ini ya 1 bulanan lah begitu kan. Mengapa Partai Demokrat ya ketika pada waktu itu tidak foto-foto Anies Baswedan, baliho-baliho Anies Baswedan tidak disandingkan dengan mereka begitu. Ini kan baru-baru aja kemarin begitu kan. Ini Partai Demokrat seolah-olah dia berjalan sendirian begitu ya. Walensky ya bergabung ke itu begitu. Bahkan ya kemungkinan Demokrat gabung dengan koalisi Prabowo ya bersama Gerindra, PAN, Golkar ya. Posisi tawar AHY dalam koalisi ini juga sulit mendapatkan porsi cawapres. Apalagi kedua partai itu ya ngotot meminta wapres. PAN ya menyodorkan Erick Thohir sedangkan Golkar ngotot Airlangga. Yang jelas tidak menemukan titik temu di situ begitu kan. Tentu peluang ini begitu kan ya juga diterima oleh Pepo begitu kan. Sementara Pepo ini sangat berambisi menjadikan AHY jadi ya wapres begitu ya. Jika bukan tahun ini kapan lagi? Apalagi Pepo sudah tak muda lagi katanya begitu ya. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian kalau kita andai-andai nih begitu ya. Dari 3 calon ini begitu, dari 3 poros ini mending AHY masuk ke koalisi perubahan. Saya kira itu sangat memungkinkan karena konstituen dari pendukung Anies Baswedan bisa saja berlabuh kepada Partai Demokrat untuk menjoblos Partai Demokrat, tetapi ya capresnya adalah Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu. Dan sekarang realitasnya pendukung Anies Baswedan santai-santai aja begitu kan. Artinya apa? Artinya lebih banyak yang kemudian simpati kepada Anies Baswedan daripada Partai Demokrat begitu.
Jadi sudah jelas di situ begitu. Persoalan-persoalan politik seperti ini, wah, ini kan bisa ditebak di lapangan bagaimana begitu kan. Ya, kemungkinan ini bisa terjadi begitu. Atau yang terakhir, atau buat poros baru begitu ya, dengan P3 terus kemudian dengan Partai Demokrat di situ begitu kan. Tetapi presidensial threshold terjebak di situ. Kalau PKS keluar ya bisa saja begitu. Tapi saya rasa tidak mungkin PKS keluar lalu kemudian keluar di koalisi perubahan. Ya tetap kekeh dengan Anies Baswedan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya Partai Demokrat dengan P3 saya kira jauh begitu kan, presidensial threshold-nya jauh begitu, tidak nyampe begitu ya. Bahkan di satu sisi begitu kan, andai ya duet Airlangga AHY yang terjadi jadi poros keempat, rasanya sulit mendapatkan simpati rakyat ya. Pun jika AHY Sandi sama-sama sulit begitu kan. Ya Sandi sudah kehilangan pendukung-pendukung mereka begitu. Artinya selama ini kita lihat bahwa di masyarakat pendukung Pak Sandi sudah nol begitu kan. Anggaplah Pak Sandi itu adalah gerbong kosong begitu ya. Jadi inilah pendapat saya bahwa Demokrat berpotensi jadi gelandangan ya, tidak ikut mendukung koalisi manapun seperti pada pemilu sebelumnya. Nasib Demokrat kian suram ya. Publik kurang simpati dengan gaya politik Pepo yang maksain AHY sebagai the next leader. Dan di satu sisi apalagi pemilu kali ini ada yang kemudian ya ada Anas Urbaningrum begitu kan yang dihabisin oleh Cikias pada waktu itu. Makin sulit nampaknya Demokrat untuk bangkit di satu sisi begitu ya. Kecuali dia gabung ke koalisi perubahan. Sebuah perjalanan bagi bangsa ini tidak ada dinasti yang mulus ya dan bertahan lama ya. Rakyat makin pinter hari ini dan dunia sudah berubah ya. Sudah enggak zamannya lagi apa yang dilakukan Pak SBY, terzalimi ya, musang berbulu domba, pengkhianat. Itu sudah tidak zaman di era hari ini. Kenapa? Karena di satu sisi zamannya berbeda. Semakin cerdas pemilih hari ini begitu ya. Yang penting orang melihat bahwa punya gagasan, punya prestasi, pengalaman dalam dunia pemerintahan dan terbukti. Itulah yang seharusnya dipilih oleh masyarakat. Hanya dengan modal anak bapak, lalu dengan mudah mendapatkan jadi penguasa, saya kira tidak begitu ya. Jadi harus berdarah-darah dulu begitu. Melihat dari ini Partai Demokrat ya dari sejak Pak SBY 2 periode begitu kan. Lalu kemudian Partai Demokrat di situ sudah menjadi partai, lalu kemudian lolos di parlemen, seolah-olah Partai Demokrat tidak pernah merasakan bagaimana rasanya berjuang berdarah-darah di situ begitu ya. Hanya sekali ini tidak ambil cawapres, wah luar biasa klarifikasinya begitu kan. Bahkan Pak SBY turun tangan sendiri begitu kan. Turun gunung di situ begitu untuk memberikan klarifikasi itu. Tapi nyatanya masyarakat Indonesia hanya menjadi tawaan di situ begitu. Masyarakat itu hanya tertawa begitu. Ngomong apa sih Pak SBY ini? Kira-kira seperti itu. Karena polanya tidak sama dengan konteks yang sekarang begitu ya. Sekarang itu pemilihnya cerdas-cerdas sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu. Kalau Demokrat ingin lolos di parlemen ya dan bahkan ingin menjadi simpati masyarakat, gabunglah kepada koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.